Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bu Ima akan memberikan materi pada muatan pelajaran matematika tentang pengumpulan dan penyajian data. Mari kita simak paparan berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi penyajian dan pengumpulan data, kita harus tahu dulu apa arti dari data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data diri. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Nah, di sini ada contoh data diri. Misalnya, nama Siti, tinggi 130 cm, berat badan 40 kg, golongan darah O, dan ukuran sepatu 35. Ini adalah contoh data diri pribadi atau data pribadi. Wujud data bermacam-macam. Misalnya ada tentang keadaan, ada berwujud gambar, berwujud suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol yang lainnya. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara, sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel dengan tulisan nomor, nama siswa, tinggi badan, dan berat badan. Di sini ada contoh, misalnya Siti dengan tinggi badan 130 dan berat badan 40 kg. Sedangkan Dayu dengan tinggi badan 138 cm dan berat badan 42 kg, dan seterusnya. Data pada tabel ini kita sebut dengan data primer. Mengapa? Karena data di atas diperoleh dengan cara langsung atau secara langsung tentang pengukuran tinggi dan berat badan. Lalu kita coba lihat slide berikutnya ini. Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksakan sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapat dari buku catatan di ruang UKS. Benny datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Lalu didapatkan data berikut: nomor, nama siswa, dan golongan darah. Yang pertama Siti, golongan darah O. Yang kedua Dayu, golongan darah B, dan seterusnya. Data tersebut termasuk data sekunder. Mengapa? Karena data golongan darah di atas diperoleh Benny tidak secara langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu tes. Contohnya adalah sebagai berikut. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya, Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Di bawah ini adalah contoh dari nilai
ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Nah, di sini ada nilai-nilai 80, 90, 85, 75 dan seterusnya. Ini adalah contoh pengumpulan data dengan menggunakan tes. Metode yang kedua yaitu bertanya langsung. Di sini ada contoh. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanyakan kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Nah, di sini Siti membuat daftar pertanyaan. Yang pertama yang ditanyakan oleh Siti yaitu, apakah buah yang kamu sukai? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah buah yang tidak kamu sukai? Setelah membuat daftar pertanyaan, Siti mencatat hasil tentang buah yang disukai dan tidak disukai oleh teman-temannya. Lalu, hasil pengumpulan data akan dibuat Siti berupa tabel seperti yang dicontohkan itu. Metode pengumpulan data yang ketiga yaitu isian singkat. Isian singkat ini pengumpulan datanya dengan menggunakan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang atau setiap orang mengisi lembar isian tersebut. Nah, hasilnya itu lalu dikumpulkan. Contoh lembar isiannya bermacam-macam. Di sini ada contohnya, contoh untuk lembar isian singkat. Yang pertama ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Tugasmu untuk kali ini yaitu membuat data tinggi dan berat badan dari masing-masing temanmu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menanyakan bisa melalui telepon ataupun melalui WhatsApp pribadi. Lalu, setelah mendapatkan data dari temanmu tersebut, kamu masukkan ke dalam tabel seperti contoh yang ada pada slide yang sudah diajarkan Bu Ima tadi. Demikian materi tentang penyajian dan pengumpulan data yang dapat Bu Ima sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa melalui diskusi di grup WhatsApp kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring ya.